Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Rabu pagi hari ini. Dan saya ingin meneruskan apa yang minggu ini sedang kita pelajari. Kita sedang belajar tentang maturity atau kedewasaan. Saudara, hari Senin kemarin kita belajar bahwa kedewasaan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Tapi kedewasaan adalah sebuah proses dalam kehidupan ini. Nah, kita harus memahami betul bahwa proses menjadi dewasa itu terjadi setiap hari, bahkan setiap saat, dalam setiap konflik-konflik yang kita hadapi bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin sekantor dengan kita, serumah dengan kita. Lewat itu semua kita akan didewasakan oleh Tuhan. Yang kedua, kemarin kita belajar di hari Selasa bahwa kedewasaan juga adalah perubahan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Semakin kita dewasa, itu adalah berubah menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, 29, 30 dikatakan bahwa saya dan saudara setiap kita adalah orang-orang pilihan, yang adalah orang-orang pilihan yang ditentukan dari semula supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Dan untuk mencapai tujuan itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di kehidupan kita. Nah, berarti berbicara tentang kedewasaan juga berbicara tentang keserupaan kita dengan Yesus Kristus. Nah, mari kita buka sama-sama Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-7. Kita berbicara tentang kedewasaan di minggu ini, dan saya ingin membuat kita memahami bahwa keserupaan dengan Kristus itulah kedewasaan, ya. Bagaimana Yesus hidup, apa yang Yesus lakukan, bagaimana Yesus mengambil keputusan, bagaimana Yesus menghadapi, meresponi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bahkan sebelum dia diutus datang ke dalam dunia, kita harus belajar. Saya ingin bagi buat saudara, dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini menguatkan setiap kita dan memberikan kita, menginspirasi kita untuk kita bisa terus belajar, memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena penting bagi kita untuk kita bisa memahami setiap perkataan firman Tuhan, ya. Dari situ kita akan belajar. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu yang membuat kita memiliki referensi bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang-orang pilihan Allah. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 saya bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menasihati orang-orang yang ada di Filipi bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam satu komunitas, kamu meletakkan pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada di dalam Kristus. Nah, apa itu? Pikiran dan perasaan apa yang ada di dalam Yesus? Dia teruskan di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Paulus memberi nasihat kepada orang-orang di Filipi. Tentunya orang-orang di Filipi bukan orang-orang yang belum percaya. Orang-orang di Filipi adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Dan Paulus bilang begini, bahwa hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada di dalam Yesus. Ini bicara tentang keserupaan. Dia berkata, hendaklah kamu menaruh pemikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada pada Yesus Kristus. Apa itu? Yesus memiliki yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk datang ke dalam dunia. Saudara, dia adalah raja segala raja. Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Kalau berbicara tentang Tuhan atas alam semesta, dia penguasa langit dan bumi. Kemarin saya pernah singgung buat saudara bahwa ciptaan Tuhan itu sangat megah, saudara. Tuhan menciptakan bumi dan seluruh jagat raya ini sangat indah. Saya ingat ketika saya pulang ke Manado dari kota Palu, kami naik kendaraan darat, ya, dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Utara. Saudara, sepanjang jalan pesisir pantai, dan saudara, saya mau kasih tahu bahwa pantai-pantai yang asli, yang bukan pantai reklamasi, tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun juga.
Semua ciptaan Tuhan, hasil karya Tuhan, itu megah dan tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun juga. Tuhan adalah Sang Pencipta yang agung. Tuhan adalah Sang Penguasa atas alam semesta, jagat raya, dan kehidupan kita. Saudara, Dia yang berkuasa atas segala sesuatu datang ke dalam dunia, menjadi manusia seperti saya dan saudara. Dia menunjukkan bahwa sekalipun Dia punya kuasa yang melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini, Yesus merendahkan dirinya untuk datang melayani orang-orang yang seharusnya binasa karena dosa. Dia yang seharusnya menghukum orang-orang yang berdosa, tapi Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Saudara, Paulus memberikan kepada setiap kita nasihat. Marilah kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada di dalam Yesus Kristus, yaitu bicara tentang kerendahan hati. Yang pertama, bicara tentang kerendahan hati. Saudara, hari-hari ini sulit sekali kita menemukan, jarang kita menemukan ada orang yang lebih dari orang lain dan mau melayani mereka. Seringkali dengan segala predikat yang kita punya, yang manusia punya, ya, manusia menjadi sungkan atau enggan untuk melayani orang-orang yang ada di bawahnya. Kita berpikir, itu tugas orang lain lah, tugas orang yang ada di bawah saya. Saudara, hal yang sederhana, misalnya tugas atau panggilan untuk kita bisa menguatkan sesama kita, untuk kita bisa memberkati orang dengan perkataan, dengan sharing bagaimana Tuhan menguatkan kita, sharing tentang firman Tuhan. Kita berpikir, udahlah, orang lain aja, mereka bisa cari di mana aja. Tapi saudara, kalau kita mengerti bahwa kita diberi rema, Tuhan berbicara kepada kita sesuatu supaya kita bisa membagikan hal itu kepada orang lain. Belum tentu orang yang lain itu sudah menerima atau mendapatkan rema seperti apa yang kita dapatkan. Indahnya di dalam Tuhan ketika kita bisa berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling menguatkan sesama warga kerajaan Allah. Dan kerendahan hati juga berbicara tentang mau berkorban bagi orang lain, mau menyerahkan hak kita bagi orang lain. Nah, ini yang sulit. Di hari-hari ini orang maunya tuntut apa yang menjadi hak mereka. Sangat jarang sekali ada orang yang rela berkorban bagi orang lain. Tapi saya berdoa supaya setiap kita dengan merenungkan ayat-ayat ini, mari kita menaruh perasaan dan pikiran yang sama seperti yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Dia yang adalah raja di atas segala raja, datang ke dalam dunia. Dia tidak lahir di istana, dia lahir di tempat yang hina, membuktikan bahwa Tuhan benar-benar merendahkan dirinya untuk datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita. Keselamatan bukan hanya milik orang-orang yang kaya, keselamatan juga bukan hanya milik orang yang memiliki kedudukan tertentu, tapi keselamatan itu milik semua orang. Yesus raja di atas segala raja. Dia datang di tempat yang hina. Dia datang kepada miliknya sendiri yang sebenarnya seharusnya dibinasakan. Saudara, mari kita memandang kepada Kristus. Ketika kita digoda untuk sombong, untuk enggan menolong orang lain, yang kita tahu kita mampu untuk menolong mereka, yang kita tahu kita bisa menguatkan mereka, mari kita lihat Yesus. Tidak ada alasan lain yang menggerakkan hati Bapa di sorga untuk memberikan Yesus Kristus bagi dunia sebagai penebus selain karena Dia mengasihi. Kita bisa ngomong kita mengasihi orang lain, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu bagi mereka, maka omongan kita tidak akan pernah ada artinya, saudara. Orang di sekeliling kita tidak peduli berapa banyak yang kita tahu, sampai mereka lihat berapa banyak kita peduli. Penting untuk kita renungkan. Orang di sekeliling kita tidak akan pernah peduli berapa banyak yang kita tahu, sampai mereka melihat berapa banyak kita peduli. Saya berdoa supaya pagi hari ini kita mempelajari sesuatu. Mari kita menaruh perasaan dan pikiran yang sama seperti yang ada pada Yesus Kristus Tuhan.
God bless you all.